Makanya ya, salah-salah memilih teman ya. Oh ya, terima kasih. Oh, terima kasih. Pak Prabowo. Oh. Ya, ini teman yang baik. Membuat orang semakin memperhatikan kondisi Palestina. Nah tadi, makanya kalau kita pilih teman yang setiap hari buat dosa, dia akan membenarkan kita berbuat dosa seminggu 2 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-43, di mana hikmah ke-43 ini masih ada kaitan dengan hikmah sebelumnya. Bahkan hikmah ke-43 ini adalah jawaban terhadap hikmah yang sebelumnya, yaitu tentang bahwa setiap hamba yang meniti jalan menuju Allah itu perlu memilih teman ya. Perlu memilih teman, mencari teman yang dapat membantunya untuk sampai kepada Allah. Nah kemudian pertanyaannya, teman yang bagaimana yang harus kita cari, yang harus kita punya agar kita dapat sampai kepada Allah bersama teman tersebut. Nah, ini dijelaskan dalam hikmah yang ke-43 yang akan kita bacakan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama, kadang atau terkadang, kunta musian, engkau melakukan hal yang buruk, atau seringkali engkau melakukan hal yang buruk atau sifatmu itu jelek. فَأَرَاكَ الْإِحْسَانَ مِنْكَ صُحْبَتُكَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْكَ. Tetapi kejelekan tersebut terlihat baik ya, terlihat baik ketika engkau berteman atau dengan bersahabat dengan orang yang lebih buruk darimu. Jadi terkadang perilaku burukmu atau perilaku jelekmu, engkau kadang berbuat buruk atau jelek, tapi itu sering terlihat baik atau bagus ketika engkau bersahabat atau berteman dengan orang yang lebih buruk darimu. Adanya hikmah ini ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pilihlah teman yang tepat untuk kita bisa sampai kepada Allah.
Karena teman adalah cerminan terhadap diri. Karena teman adalah penuntun. Ya, maka pilihlah yang dapat mencerminkanmu itu harus lebih baik, bukan sudah baik. Maka pilihlah teman yang dapat menuntun kita kepada lebih baik, bukan mengiyakan kondisi kita yang sudah ada. Yang teman, yang supporter, pendukung. Teman tidak bisa seperti itu. Sehingga teman tidak boleh yang lebih buruk dari kita dalam akhlak, dalam perilaku. Harus lebih baik. Karena kalau teman itu lebih buruk perilakunya dan akhlaknya dari kita, bahayanya keburukan kita akan menjadi baik, nampak. Contoh ya, ketika kita misalnya alhamdulillah salat 5 waktu sudah berjamaah, 5 waktu berjamaah, kita pilih teman yang kalau salat 5 waktu nggak pernah jamaah, ya, maka kita akan menganggap diri kita sudah sangat baik sekali. Ketimbang dia, saya sudah luar biasa. Sehingga tingkat kemayang jamaah 5 waktu yang kahyu tak ada yang tak bandingkan ngaji. Kalau kita pilih teman yang salatnya itu suka telat-telat, maka kita akan melihat diri kita yang begitu azan langsung salat, walaupun tidak jamaah, itu sudah baik sekali. Timbang dia, saya sudah bagus, saya nggak telat-telat salat, walaupun nggak jamaah, dia telat-telat. Nah, kalau kita punya teman nggak salat dan kita salat tapi sering telat-telat, kita akan menganggap kita sudah bagus. Saya sudah bagus, yang penting salat, walaupun saat mau maghrib saya salat, sudah bagus saya dibandingkan dia nggak salat. Nah, makanya ya, salah memilih teman. Oh ya, terima kasih. Oh. Kasih. Pak Prabowo. Oh. Ya. Nah. Ini teman yang baik. Nah, membuat orang semakin memperhatikan kondisi Palestina. Nah tadi, makanya kalau kita pilih teman yang setiap hari buat dosa, dia akan membenarkan kita berbuat dosa seminggu 2 kali. Kita akan menilai, saya masih lumayan, seminggu 2 kali buat dosa, dia tiap hari. Itu efek teman. Salah teman begitu penilaian. Memilih teman yang tingkat korupsinya sudah triliunan, mega proyek, ya, akan membenarkan korupsi kita yang masih tingkat miliaran. Saya masih lumayan, saya masih baik lah, walaupun saya korupsi nggak berat-berat kali lah daripada dia. Saya kalaupun korupsi 10% dari total proyek lah, ya. Dia 70%, 50%. Nah, itu efek yang terjadi dalam kesalahan memilih teman. Dan itu kita tidak sadari kadang-kadang. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, tabiat itu sifatnya akan mencuri tabiat yang lain tanpa si pemilik tabiat itu menyadari. Jika kita berteman dengan seseorang, tabiat kita itu akan mencuri tabiat dia. Tanpa kita sadari, tiba-tiba kita sudah seperti dia. Itu efek salah dalam memilih teman atau menentukan teman dalam meniti jalan menuju Allah. Maka dalam memilih teman untuk sampai kepada Allah harus lebih baik dari kita, sehingga kita merasa diri selalu kurang dan perlu menambahnya.
Jadi jangan begitu kita udah sama-sama sholat 5 waktu berjamaah, cukup dengan teman yang sama-sama berjamaah saja. Harus pilih teman yang bukan hanya saling waktu berjamaah, bahkan dia sudah ahli tahajud, sudah ahli duha, sehingga kita selalu termotivasi. Selama ini saya pikir dengan sudah jamaah waktu udah mantap, ternyata ada yang lebih lagi. Dia sudah bertahun-tahun tidak pernah tinggal tahajud. Nah, kita ikut dia. Ternyata dia udah bertahun-tahun tidak pernah tinggal duha. Kita terikut. Selama ini kita menganggap yang penting kalau sudah puasa Ramadan saja tidak tinggal aman, udah beres. Ketimbang orang ada yang nggak puasa, ada yang nggak jelas. Tapi coba berteman yang dia bukan hanya puasa Ramadan, tapi dia sudah menjalankan puasa Senin Kamis bertahun-tahun nggak pernah tinggal. Dia sudah menjalankan setiap puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih, setiap bulan tidak pernah tinggal. Bahkan dia sudah menjalankan puasa Nabi Daud. Begitu pensiun dia langsung ambil puasa Nabi Daud. Walaupun dah harus mesti tunggu pensiun ambil puasa Nabi Daud ya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jadi kalau dia dalam setahun dia setengah tahun dia puasa. Nah, itu akan memposisikan kita, ternyata saya masih kurang, masih banyak yang harus saya tempuh, saya tambah. Makanya disitulah penting kenapa kita harus banyak membaca sejarah para pahlawan, para orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mereka itu sejarahnya sangat indah, kehidupannya luar biasa, agar kita terbawa. Itu motivasi kita, itu inspirasi kita, harus itu. Maka Allah katakan, faqsusil qasasa, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka bagaimana orang-orang terdahulu, termasuk dalam misalnya melihat cobaan hidup. Kalau kita hanya melihat cobaan hidup kepada orang yang cobaannya di bawah kita, kita udah merasa dari paling top. Cobaan saya sepertinya paling berat. Tidak ada orang yang seperti saya cobaannya. Waktu kita ngomong sama orang, kita remehkan lagi orang itu. Nabi U'ron berat dong. Tapi begitu kita baca cobaan-cobaan yang Allah berikan pada para rasul, pada para nabi, pada para aulianya, kita tertinggal jauh, tidak ada apa-apanya. Tidak berani kita mengeluh, tidak ada apa-apanya. Tidak berani kita protes kepada Allah. Inna asyaddan nas bala al-anbiya, manusia paling berat cobaannya para nabi, para rasul. Mau jadi nabi, jadi rasul, siap dengan cobaan paling berat yang pernah Allah berikan kepada manusia. Maka kita akan merasa cobaan saya kecil sekali. Tidak ada keluh kesah, tidak berani mengeluh, tidak ada apa-apanya. Tapi coba kalau kita melihat contoh cobaan itu kepada orang di bawah kita, kita akan selalu mengeluh. Bahkan kita akan mempertanyakan Allah, ya Allah, kenapa saya yang berat seperti ini, orang lain enggak seperti saya. Nah, itu efek memilih teman yang salah. Nah, maka dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, rubama takunu musian fi halika muqassiran fi amalika fa idza sahibta man huwa aswa'u halan minka araka ay absaratka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka al-ihsana minka lima tara ma yasduru minha min al-ihsan wa min al-mashhub من التقصير والنقصان فتعتقد المزية عليه لأن النفس مجبولة على رؤية الفضل لها ومشاهدة التقصير من غيرها علما أو عملا أو حالا بخلاف ما إذا صحبت من هو أحسن حالا منها فإنها لا ترى من نفسها إلا التقصير وفي ذلك خير كثير. Ya. Jadi ketika kita melihat orang yang lebih buruk perilakunya dari kita, maka kita akan terbawa apapun yang kita lakukan sedikit lebih baik dari dia, walaupun belum tentu baik, itulah yang paling baik. Padahal tidak ya.
Dan berteman dengan orang yang lebih baik itu adalah salah satu media untuk melawan penyakit iri dan dengki dalam hati. Ya. Kalau kita, ini salah satu mengecek dalam diri sejauh mana penyakit iri dan dengki itu. Karena penyakit iri dan dengki itu dia tidak akan nampak kecuali ada saingan. Menyong mana agam sabah sagai handa penyakit dia. Cida ke dua buah mana agam. Situ dia nampak penyakit itu. Kalau kita bergaul dengan sesama selevel atau tempat di bawah kita, memang dah nampak penyakit itu. Tapi cobalah belajar bergaul dengan orang yang lebih dari kita. Di situ kita melatih penyakit itu. Kalau kita suka mencari teman seperti itu, dengan tujuan yang baik tadi, agar kita terinspirasi, agar kita termotivasi, itu tanda hati kita bersih. Makanya orang-orang yang hatinya bersih, setiap melihat orang yang punya kelebihan, dia suka. Malah dia dekati, dia perhatikan apa kelebihannya, apa yang bisa dia ambil manfaat dari kelebihan itu. Tapi orang-orang yang ketika melihat orang lain itu yang lebih darinya, dia susah, dia gelisah, dia tidak tenang, berarti ini menunjukkan dalam hatinya ada penyakit hanjit yang lebih dari goyang. Maka orang tersebut dia tidak akan pernah mengetahui di mana posisi dia. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili awsani habibi faqala la tanqul qadamayka illa haitsu tarju thawab Allah wa la tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah wa la tastafi li nafsika illa man tazdadu bihi yaqinan wa qalilun ma hum. Berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, awsani habibi, kekasihku berwasiat kepadaku. Faqala, dia berkata, la tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawab Allah. Jangan engkau gerakkan langkah kakimu kecuali tujuannya untuk mencari pahala dari Allah. Wala tajlis haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah. Jangan engkau duduk pada satu tempat kecuali kamu merasa aman ketika duduk di situ daripada bermaksiat kepada Allah. Wala tastafi li nafsika illa man tazdadu bi yaqinan wa qalilun ma hum. Dan jangan engkau lepaskan dirimu berkawan dengan orang siapapun kecuali yang menambah keyakinan imanmu kepada Allah. Wa qalilun ma hum, dan mereka itu sangat sedikit. Jadi jangan gerakkan langkah kaki kecuali untuk tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Itu coba kita praktek. Kalau kita bisa mempraktekkan itu, maka setiap gerak langkah kita semuanya akan positif, bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Setiap kita menggerakkan langkah kaki mau kemana? Ini kita gerakkan, ini mau jalan ini, ada pahala enggak? Bukan sebaliknya, dia punya kata aja, apa yang kamu mau mana? Ada jadi. Tapi ini pahala. Ini mau kemana? Oh, ini mau olahraga. Mau olahraga, bagus. Sunat, menjaga kesehatan tubuh. Bagian daripada mensyukuri nikmat Allah sudah diberikan tubuh, kita jaga, kita rawat, dapat pahala. Kemudian kita gerakkan langkah kaki, mau kemana? Mau ngopi, silaturahim sama kawan-kawan, bagus, dapat pahala. Kemudian kita gerakkan langkah kaki, mau kemana? Mau kerja, perintah syariat, tanggung jawab kepada keluarga, mencari nafkah, bekerja, dapat pahala. Pastikan tidak ada langkah kaki yang kita gerakkan kecuali di situ ada pahala. Kemudian wala tajlis, jangan kamu duduk dimanapun kecuali setelah kamu pastikan tempat kamu duduk itu menyelamatkanmu daripada bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam kitab adab itu, ya,
kurang baik atau makruh duduk di persimpangan jalan yang banyak dilalui oleh orang. Artinya di situ kurang aman daripada penampakan-penampakan yang membawa kepada maksiat kepada Allah. Apalagi orang-orang berilmu, orang-orang saleh, itu dilarang sering duduk di pinggir jalan. Ledeh yang nagot. Makin sering duduk makin laki. Nah, wala tastafi li nafsika, dan jangan engkau lepaskan dirimu kepada siapapun kecuali orang yang menambahkan keyakinanmu kepada Allah. Jaga baik sampai ruh dalam circle pergaulan yang justru melemahkan iman. Hati-hati memilih circle, hati-hati memilih teman. Hati-hati kalau ibu-ibu, hati-hati memilih kelompok arisan. Salah-salah memilih kelompok arisan membahayakan iman. Maka pilihlah pergaulan, komunitas, circle yang menambah iman kita kepada Allah. Wa qala lahu aidan, dan ia berkata juga, la tashab man yu'thiru nafsahu 'alaika fa innahu la'im, wa la man yu'thiruka 'ala nafsihi fa innahu qalla ma yadum, washab man idza dzakara Allah fallahu yughni bihi idza syahida wa yanubu anhu idza faqada, dzikruhu nurul qulub wa musyahadatuhu mafatihul ghuyub. La tashab man yu'thiru nafsahu 'alaika. Jangan kamu bersahabat, berteman dengan orang yang lebih mengutamakan dirinya darimu. Jangan kamu bersahabat, berteman dengan orang yang lebih mengutamakan dirinya daripadamu. Resikonya apa? Dia akan menjadikan kita sebagai alat. Ini biasanya musim-musim pemilu, musim pilkada, yang ada orang berteman dengan kita untuk sebagai alat menambah suara, dapat suara selesai. Ini jangan, ini hati-hati. Ya. Sebaliknya, maka dikatakan fa innahu la'im, orang yang hanya mengutamakan dirinya daripada temannya, fa innahu la'im, ini orang tercela. Ya, orang yang suka berteman untuk menjadikan teman itu sebagai alat, bukan betul-betul berteman. Nah, ini bahaya. Sebaliknya, wala man yu'thiruka 'ala nafsihi fa innahu qalla ma yadu. Jangan juga kamu berteman dengan orang yang lebih mengutamakan dirimu daripada dirinya. Iya, mau pihan je. Makanya fa innahu qalla ma yadum. Kenapa tidak boleh seperti itu? Fa innahu qalla ma yadum. Biasanya teman model seperti ini tidak bertahan lama. Ya, jadi tidak yang pertama tadi, tidak yang kedua. Tidak yang hanya mengutamakan diri daripada orang lain, juga tidak yang terlalu mengutamakan orang lain daripada dirinya. Ini dua-dua berlebihan. Nah, jadi jangan, kalau kita kan sebalik, kalau kita suka sekali yang nomor dua ini, kita suka teman yang selalu servis kita, yang selalu puji kita, bahkan kalau bisa yang sembah kita. Begitu dapat teman yang selalu puji kita, servis kita, semah-semah kita puji, oh nyo beres, nyo je dah mengan, alhamdulillah kat rogan yang good, awai head tak ada bitangan lagi. Padahal itu tidak baik, dan biasanya itu tidak bertahan lama, itu musiman, dan dia juga biasanya cari perhatian. Jadi yang model pertama tadi yang hanya mengutamakan dirinya daripada kawannya, model yang kedua yang terlalu mengutamakan kawannya daripada dirinya, jadi dua-dua ini jangan berharap banyak. Jadi jangan juga kita begitu ada teman tadi yang terlalu euforia ke kita, terlalu senang dengan kita, kemudian kita merasa hebat. Tidak, biasa saja. Ya. Tapi bagaimana juga washab man idza dzakara Allah. Bertemanlah, bersahabatlah dengan orang apabila dia berkata-kata mengingatkan kita kepada Allah.
Berteman dengan orang yang asli-asli saja, jangan palsu-palsu lagi. Umur kita sudah tua-tua. Yang palsu-palsu aja lah. Haili, yang asli-asli udah. Alladzi idza dzakara Allah. Kalau dia berbicara dengan hati, dengan tenang. Bukan lagi untuk cari-cari perhatian, pelagak-lagak drop, jiput, gerai-gerai, yang mana boleh ibrahim, karaya. Cukup kalau dia itu berbicara, dia berzikir, dia mengucapkan kata-kata dzakarallah, mengingatkan kita kepada Allah. Fa inna Allah fallahu yughni bihi idza syahida. Melihat dia, kita teringat kepada Allah. Menatap dia membuat kita menyaksikan kebesaran Allah. Nah, yang seperti itu. Wa yanubu anhu idza faqada. Dan kalau dia tidak ada, kita pengen semangat beribadah. Kalau dia ada, menambah keimanan kita kepada Allah. Terlihat kebesaran Allah pada dirinya. Kalau dia tidak ada, dia meninggalkan kita dalam keadaan semangat beribadah kepada Allah. Begitu teman. Bepi watina agaknya mantap. Tajak masjid, hana agaknya ada yang hana jam masjid. Hana. Jadi tidak betul. Nah, fa innahu yang seperti ini dzikruhu nurul qulub. Menyebutkan namanya menjadi cahaya bagi hati. Kita terkesan kalau dia berbicara tidak banyak, tapi sekali dia berbicara mengeluarkan hikmah-hikmah tentang kesimpulan-kesimpulan kehidupan, sehingga dia tidak ingin mengajarkan kita, dia bicara biasa saja, tapi karena mungkin hatinya yang bersih, hatinya yang teduh, amalannya yang banyak, dia sendiri tidak sadar sejak kata-kata yang dia keluarkan itu menjadi ilmu penting bagi kita, dan itu ada di antara manusia walaupun sedikit. Siapapun yang berjumpa dengan orang seperti itu, apalagi berteman dan dekat dengan dia, itu sangat beruntung sekali. Nah, kenapa? Dzikruhu nurul qulub. Mengingat orang seperti itu saja, mengenang dia saja, nurul qulub, menjadi cahaya bagi hati. Nah, inilah orang-orang saleh, orang wali-wali Allah. Ketika kita bergelimang dengan dunia, sibuk minta rezeki, sibuk mendonya, tiba-tiba kita duduk dengan perdi-perdi ahli dunia. Entah bagaimana ceritanya, sedang kita berbicara, tersebut nama orang tadi, semua menjadi sadar. Padahal orang itu tidak ada di situ. Mengingat namanya saja, kita langsung terasa begitu kotor, begitu tenggelam dalam dunia, begitu jauh tertinggal. Nurul qulub wa musyahadatu mafatihul ghuyub. Dan kalau kita melihatnya, langsung berhadapan dengannya, mafatihul ghuyub, seolah-olah terbuka hakikat kehidupan. Kalau nurun sangat teduh, tenang, ya, seperti terbuka hakikat semua yang gaib-gaib, alam malakut, lagi malaikat. Ada seperti itu, ada, cuman memang qalilun mahum, sedikit ya. Maka wahasiluhu, kesimpulannya, la tashab man tatakallaf lahu fauqa juhdika. Jangan kamu berteman dengan orang yang kamu harus terlalu lelah untuk menjalin komunikasi dengannya. Jangan. Memang dia lebih mementingkan dirinya saja, tidak mementingkan orang lain. Itu jangan terlalu kita menghabiskan tenaga dan energi untuk orang seperti itu. Ya. Wala man yatakallaf laka kadzalika. Juga jangan berteman dengan orang yang terlalu heboh sekali dengan kita. Jangan juga. Hati-hati dengan orang yang terlalu mencintai kita. Itu juga tidak baik. Tapi bagaimana juga? Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu awsatuha, yang tengah-tengah. Tengah-tengah saja. Tidak perlu orang yang terlalu harus kita kejar. Tidak juga dengan orang yang terlalu mengejar kita. Biasa saja. Ya. Wa hadza wallahu a'lam fi suhbatil ikhwah. Ini kata Syekh Ibnu Ajibah merupakan ilmu wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu tentang bagaimana cara kita berteman dan bersahabat yang baik
agar kita sama-sama sampai kepada Allah. Nah, ini tapi fi suhbatil ikhwah, ini dalam mencari teman. Adapun wa amma suhbatus syaikhukhah, mencari guru, itu lain lagi. Dan itu bahasannya ini agak panjang. Insyaallah nanti kita lanjut, kita simpan pada pertemuan subuh Jumat depan. Barangkali demikian, kisah ini mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.